Sekarang kita akan belajar nih mengenai tentang pembulatan. Mungkin kalian telah belajar dari SD mengenai pembulatan. Pertanyaannya sekarang gini, kenapa sih pembulatan itu diperlukan di kimia? Nah, ketika kita belajar nih kimia atau kita mengerjakan soal, misalkan stoikiometri gitu, kita seringkali dihadapkan dengan perhitungan-perhitungan yang pada akhirnya nanti menghasilkan angka koma yang banyak gitu ya. Nah, biasanya dalam kimia itu kita diminta untuk membulatkan nih angka hasil dari perhitungan kita dapatkan. Nah, masalahnya banyak orang yang tidak mengerti bagaimana cara kita membulatkan angka gitu ya. Nah, karena dia memang ada aturan-aturannya seperti itu. Nah, kita mulai dari rule yang paling sederhana, aturan yang paling sederhana mengenai pembulatan. Misalkan nih, aku punya angka 4,3. Kalau mungkin dulu kita belajar ya, atau mungkin di sekolah dasar dulu, kita ngelihat nih angka yang paling kanannya, yang mana itu adalah 3. Kalau misalkan angkanya itu di bawah 5, ya, di bawah 5 nih, maka kita akan membulatkan dia ke bawah. Berarti di bawah 5 apa aja? 4, 3, 2, 1. Nah, karena 3 ini adalah di bawah 5 gitu ya, maka kita akan membulatkan dia menjadi 4,0 atau 4 aja bisa. Nah, gitu, atau 4 aja. Sekarang kalau misalkan angkanya itu di atas 5 atau sama dengan 5. Misal aku punya angka 4,5. Kalau angka 4,5, aturan lagi nih, kalau misalkan angka di kanannya ini 5 atau lebih, maka kita bulatkan dia ke atas. Berarti berapa? Nah, berarti hasilnya 5 gitu. Begitu juga misalkan kita ambil contoh 3,6 nih. Karena 6 adalah di atas 5, maka kita akan bulatkan dia ke 4. Satu lagi contohnya misalnya kalau 3,1 gitu. Nah, satu kan di bawah 5 ya, maka kita akan membulatkan dia ke 3 gitu. Nah, itu adalah teori dasarnya kira-kira seperti itu. Nanti kita akan bahas nih kalau dia di penjumlahan gimana, kalau dia di pengurangan gimana, kalau dia di perkalian gimana pembagian. Nah, kita akan dihadapkan nanti dengan kayak gitu. Karena ketika kita dihadapkan dengan operasi perkalian pembagian, itu aturannya akan menjadi beda. Nanti kedepannya nih kita akan ketemu dengan yang namanya angka penting. Ya, mungkin kalian udah pernah dengar angka penting, atau dalam bahasa Inggrisnya itu significant figures gitu. Nah, atau angka penting. Nah, dalam pembulatan angka penting itu kita harus benar-benar tahu nih apa-apa aja yang termasuk dengan angka penting. Karena ketika kita membulatkan, kita memakai nanti aturan angka penting itu. Nah, yang pertama di sini nanti aku akan tunjukkan ya mengenai tentang apa-apa aja yang termasuk angka penting. Ini nomor satu, semua angka yang bukan nol disebut angka penting. Berarti apa aja tuh? Misalkan aku punya 1294 ya, 1294. Nah, 1294 di sini kan nggak ada angka nol ya. Nah, berarti kita bisa bilang bahwa ini memiliki 4 angka penting. Nah, karena angka penting aku singkat menjadi AP. Ini artinya adalah angka penting. Kita sepakati ya. Kita bulatin dulu. Nah, ini angka pentingnya ada 4. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalkan dia di koma nih misalnya, kita tambahin 1,394, berarti di sini angka pentingnya juga 4. Oke, paham ya kira-kira. Kalau misalkan 2,1 karena nggak ada angka 0, maka di sini itu adalah 2 angka penting. Seperti itu. Setelah itu kita masuk ke row yang kedua nih. Angka 0 yang berada di tengah-tengah angka bukan 0 disebut angka penting. Jadi angka 0 yang berada di tengah-tengah angka bukan 0 disebut angka penting. Maksudnya kayak gimana? Misal nih aku punya angka 2,003. Di sini angka 0 yang mana yang ini ya, itu berada di angka yang bukan 0, yaitu adalah 2 sama 3 gitu kan. Nah, karena dia berada di tengah-tengah angka bukan 0, maka yang di angka 0 ini itu termasuk angka penting. Jadi di sini total angka pentingnya itu ada 4. Kenapa 4? Karena tadi angka 0 yang berada di tengah-tengah angka bukan 0, yaitu adalah 2 sama 3 nih,
maka dia termasuk angka penting. Seperti itu. Yang ketiga, semua angka 0 setelah koma disebut angka penting. Maksudnya kayak gimana itu? Misalkan aku punya nih 9,000. Nah, angka 0 setelah koma, yang mana koma ini kan? Nah, angka 0 yang mana? Yang ini. Karena angka 0 ini berada setelah koma, maka dia terhitung angka penting. Berarti di sini jumlah angka pentingnya ada berapa? Yang pasti 9 masuk angka penting. Ingat teori yang pertama, semua angka yang bukan 0 itu adalah angka penting. Berarti 9 masuk, gitu kan? Nah, di sini ada tambahan aturan baru nih. Semua angka 0 adalah angka penting kalau dia berada di setelah koma. Nah, yang setelah koma tuh yang ini. Berarti ada 3 ditambahin 1 nih, 9-nya berarti ada 4 angka penting. Oke. Contoh lain, misalkan aku punya 8,320 gitu. Ini juga 4 angka penting. Yang mana angka pentingnya mana aja? 8,320. Kenapa 0? Karena iya dia berada di setelah koma gitu kira-kira. Nah, itu untuk aturan yang ketiga. Sekarang kita ke aturan yang keempat. Angka penting berada sebelum operasi kali pada notasi ilmiah. Jadi gini, kalau kalian pernah dengar kata notasi ilmiah, ya notasi ilmiah ini mungkin untuk sebagian pada masih awam ya. Nah, notasi ilmiah itu seperti misalnya 3,2 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, ini adalah format atau ini adalah bentuk dari notasi ilmiah. Seperti itu. Jadi, kalau misalkan ya, kita punya 3,2 kali 10 pangkat 3. Yang mana yang termasuk angka pentingnya? Yang termasuk angka pentingnya adalah 3,2 nya ini. Nah, ini yang termasuk angka pentingnya. Sedangkan 10 pangkat minus 3 ini adalah bukan termasuk angka penting gitu ya. Sekarang kita ambil contoh lagi. Misalnya nih, saya punya 3,7 kali 10 pangkat minus 6. Maka yang termasuk angka pentingnya apa? Tadi yang ini 3,7. Berarti yang ini nih angka pentingnya. Berarti total angka pentingnya di sini ada berapa? Ada 2 ya, 2 angka penting. Yang ini juga 2 angka penting gitu. Itu untuk aturan yang keempat. Sekarang kita ke aturan yang kelima. Angka 0 di depan pada bilangan desimal tidak termasuk angka penting. Jadi angka 0 di depan pada bilangan desimal tidak termasuk angka penting. Maksudnya seperti apa? Misalkan aku punya 0,1. Nah, ini kan angka 0 di depan ya, kayak gini. Nah, kalau kita ketemu angka 0 di depan seperti ini, maka apa? Angka 0 itu tidak termasuk angka penting. Jadi angka pentingnya itu hanya 1, seperti itu. Jadi di sini hanya 1 angka penting. Kalau misalkan angka 0 lebih banyak lagi nih. Ingat ya, dia di depan. 0,000321. Yang termasuk angka penting itu hanya 321, seperti itu. Hanya ada 3 angka penting di sini. Sedangkan karena tadi ya nolnya itu berada di depan nih. Nah, kayak gini posisinya. Kalau angka nolnya berada di depan seperti ini, maka ini tidak termasuk angka penting gitu. Ya, ini aturan yang kelima. Sekarang kita ke aturan yang keenam. Angka 0 yang tidak didahului koma bukan angka penting. Angka 0 yang tidak didahului koma. Maksudnya gimana? Misal 7.000. Nah, di sini kan nggak ada komanya ya. Maka 0 ini itu bukan angka penting. Di sini yang angka pentingnya hanya 7. Berarti hanya 1 angka pentingnya gitu. Misal lagi contoh apa? 9,320. Nah, 0 yang di sini kan tidak didahului oleh koma gitu ya. Nah, berarti di sini hanya kita punya 3 angka penting. Berarti hanya 9, 3 sama 2. Nah, itu dulu untuk aturan-aturannya. Kenapa ini penting ya? Misalkan kita punya angka nih 341. Terus kita disuruh bulatkan angka ini menjadi 2 angka penting misalnya. Menjadi 2 angka penting. Gimana cara kita membulatkannya 341 menjadi 2 angka penting?
Gini, kita lihat 3 sama 4. Ini angka penting kan? 3 sama 4. Berarti kita udah punya dua angka penting. Kemudian selanjutnya yang kita lakukan adalah kita lihat sebelah 4 itu apa? 1. Berarti nanti 1 itu yang kita bulatkan. Karena 1 tadi di bawah 5, maka kita bulatkan dia kemana? Ke 340 gitu ya. Nah, 340. Nah, berarti 341 kalau kita bulatkan itu menjadi 340 nih. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti kita akan ke latihannya untuk menguji apakah sudah benar-benar paham. Contoh lain nih. Misalkan aku punya 7, 5, 90. Sekarang bulatkan dia menjadi dua angka penting lagi. Nah, berarti kita nanti ujung-ujungnya kita punya dua angka penting nih. Berarti kita lihat di sini kita hitung dari kiri. Oh, 7 angka penting, 1. Terus 5 adalah angka penting, 2. Nah, kita udah dapat nih dua angka pentingnya kan? Kita lihat yang ke-9-nya. Nah, 9. 9 ini yang kita bulatkan angkanya. Nah, 9 karena di atas 5, maka kita bulatkan dia ke 10 gitu ya. Nah, ketika kita bulatkan dia ke 10, otomatis yang 5 ini menjadi 6. Berarti ini hasilnya apa? 7, 6. Karena 9 tadi udah kita bulatkan menjadi 10, 0, 0. Jadi inilah hasil pembulatan kalau misalnya kita membulatkan angka nih dari 7, 5, 90. Itu aturan dasarnya. Sekarang kita akan masuk ke bagaimana kalau kita itu membulatkan pada operasi penambahan atau pengurangan. Ketika kita dihadapkan dengan operasi penambahan atau pengurangan, maka aturan pembulatan itu akan menjadi sedikit berbeda. Berbedanya di mana nih? Gitu. Misalkan aku punya 7,234 nih ditambah 65 ditambah 4,30. Misalkan aku punya angka kayak gini. Sekarang aturannya gimana? Aturannya adalah kita lihat dulu yang pertama yang 7,234 ini. 7,234 kita lihat berapa angka dia di belakang koma. Ada 3 ya yang ini. Nah, kita tulis dia ada 3 angka, kita bulatin dulu. Nah, yang 65 itu ada berapa angka di belakang koma? Nggak ada kan? Maka ini sama dengan 0. Terus yang 4,30 ada berapa angka di belakang koma? Ada 2, ya kan? Berarti di sini 2. Nah, aturannya adalah ketika kita setelah nanti kita tambahkan ya, setelah kita tambahkan semua, kita harus membulatkannya. Nanti hasil pembulatan itu mengikuti jumlah angka desimal yang paling terkecil, atau di sini kita ambil yang 0. Berarti nanti hasil perhitungannya itu adalah tidak ada angka di belakang koma gitu. Kenapa? Karena kita mengambil ke yang paling kecil nih angka belakang desimalnya. Kebetulan di sini angka desimal yang paling terkecil ialah 0. Berarti nanti hasil penjumlahan ini ya, hasil penjumlahannya berapapun hasil penjumlahannya itu tidak akan punya koma seperti itu. Sekarang kalau kita jumlahin dulu biasa, mungkin bisa pakai kalkulator dan sebagainya. Mungkin ini hasilnya akan sama dengan 76 di koma 534. Nah, tadi ingat kalau kita nanti tidak ada angka penting ya. Tidak ada angka di belakang koma maksudnya. Nah, berarti kita punya 5 terakhir ya. Nah, 5 karena dia di atas atau sama dengan 5, maka kita akan bulatkan dia ke atas. Nanti ini hasilnya menjadi 77. Gitu, kita buatkan ke atas. Jadi 76-nya itu menjadi 77. Nah, inilah hasil penjumlahan dari operasi hitung ini, yang koma-koma ini, kalau hasilnya itu kita bulatkan. Sekarang yang kita ke teori nomor 8, pembulatan dan operasi dalam operasi perkalian atau pembagian. Di sini misalkan aku punya angka 4,51 dikali 3,899. Sebelum kita hitung, kita lihat dulu. Untuk
nomor 8 ya, teori nomor 8 untuk operasi perkalian dan pembagian, kita bukan melihat lagi angka di belakang koma seperti halnya penambahan atau pengurangan, tapi kita lihat angka pentingnya gitu. 4,51 itu angka pentingnya berapa aja? Ada 4, ada 5, ada 1 kan? Berarti kita punya 3 angka penting di sini. Nah, dikali kalau kita lihat 3,899 berarti angka pentingnya berapa aja? 3, 8, 9, 9. Ada 4 angka penting. Nah, teorinya nanti setelah kita kalikan ini berapapun hasilnya kita akan membulatkan dia hanya ke 3 angka penting. Kita mengikuti yang terkecil tetap, baik itu penambahan atau pengurangan, perkalian atau pembagian, itu kita bulatkannya berdasarkan yang terkecilnya siapa. Kalau tadi penambahan kita ngelihat desimal, angka di belakang koma yang terkecil, kalau di sini kita melihat di perkalian dan di pembagian kita melihat angka angka penting yang terkecil. Di sini kita punya 3 angka penting dari 4,51. Setelah kita kalikan, ya kalikanlah, katakan hasilnya ini adalah 17 di koma 5, 8, 4, 4, 9. Ini tadi sudah aku cari ya. Nah, kalau gitu, kalau kita membulatkan dia ke 3 angka penting gimana? Sekarang kita hitung dari kiri. 1 angka penting, yes. 7 juga. Terus 5 apakah angka penting? Iya. Berhenti di situ, kita lihat ke 8. Nah, 8 ini kalau kita bulatkan berarti dia ke atas dong. Ya kan? Ya kan? Berarti dia dibulatkan ke atas. Berarti ini nanti jadi 17 di koma 6 seperti itu. Inilah hasil pembulatannya. Oke, ini untuk teori-teorinya dulu. Nanti kita akan masuk ke contoh soalnya seperti apa. Di sini aku punya contoh soalnya. Ini latihannya nih. Boleh kalian pause dulu videonya untuk kalian kerjain. Nanti setelah itu kita bahas ya. Boleh di pause dulu. Oke, sekarang kita bahas ya. Nah, soal yang pertama ialah bulatkan 12,8763 ke dalam beberapa angka penting nih. Yang pertama yang A, 2 angka penting. Kita coba satu-satu ya. Kita punya angka 12,8763. Kita disuruh bulatkan kedua angka penting. Tadi kita udah belajar latihan tadi ya. Pertama hitung dari kiri dulu. 2 angka penting. 1 apakah angka penting? Iya. 2 apakah angka penting? Iya. Berarti kalau gitu kita lihat setelahnya 8 gitu. Nah, 8 kalau kita bulatkan berarti karena dia di atas 5, maka kita akan bulatkan dia ke atas nih. Ya. Jadi menjadi kalau kita bulatkan menjadi ya, jadi 13 gitu. Ini adalah hasil pembulatannya. Seperti itu. Nah, sekarang nih kalau misalkan kita bulatkan dia ke 3 angka penting seperti apa yang soal B ya. Nah, soal B kita punya 12 lagi, 12,8763. Sekarang kita lihat angka pentingnya, 1 angka penting, 2 angka penting, 3 angka penting, kita stop di sini. Nah, kita bulatkan 7 ke atas karena dia di atas 5, berarti berapa? 12,9 seperti itu. Ya. Sekarang 4 angka penting. Berarti tadi tinggal kita geser aja ya. Tulis lagi sini 12,8763. Ini angka penting 1, 2 juga, 8 juga, 7 juga. Nah, kita stop di 7, kita lihat ke kanannya. Nah, karena 6 di atas 5, berarti kita buatkan dia ke atas. Berarti 12 di koma 8. 8 berapa tuh? 6 kita bulatin jadi 12,8. Nah, ini sisanya seperti itu ya. Ini untuk pembulatan untuk angka penting nih, 4 angka penting. Nah, berarti gimana caranya? 4, 5, 8, 2. Tadi kita disuruh bulatkan ke 3 angka penting. Berarti kita hitung 1, 2, 3. Berarti kita ngeliat yang 2 ya ini. Karena 2 itu adalah di bawah 5, maka kita akan bulatkan dia ke 4, 5, 8 4, 5, 8 10 gitu ya. Oke. Sekarang soal nomor 3. Soal nomor 3, kalau kita ketemu sama
koma, kita balik lagi ke aturan pengoperasian ya. Kalau misalkan tanda koma itu, sorry, kok ada tanda kurung, maka kita akan kerjakan duluan yang tanda kurungnya, seperti itu. Nah, sekarang sebelum kita hitung, kita lihat dulu untuk pengurangan tadi seperti apa. Kita ngelihat desimal ya, berapa angka belakang koma. Nah, di 568,99 kita punya dua angka di belakang koma. Untuk 232,1 kita punya satu angka di belakang koma. Berarti nanti kita akan ngambil hanya satu angka di belakang koma untuk operasi selanjutnya. Seperti apa? Pertama, kita kurangin aja dulu. Hasil pengurangan antara 568,99 dikurang 232,1 itu adalah 336,89 dibagi sama 5,3. Nah, tadi karena kita ngambilnya satu angka di belakang koma ya, sesuai dengan aturan tadi ya, pengurangan tadi, maka ini kita abaikan 9 ini. Tapi nanti dalam perhitungan masuk, cuman hanya untuk pembulatan angka pentingnya aja. Nah, sekarang kita lihat. Kalau pembagian, maka kita akan melihat angka pentingnya kan? Ya dong, ya kan? Nah, berarti 336,8 ini kita punya 4 angka penting. Nah, di 9 ini tadi itu nggak dihitung lagi, seperti itu. Nah, 5,3 kita punya 2 angka penting. Nah, nanti hasilnya kita harus memiliki 2 angka penting gitu ya. Nah, hasil pembagiannya itu sudah dicari tadi 63,5641. Karena kita harus ke dalam 2 angka penting, berarti kita hitung nih 1, 2. Nah, berarti kita bulatkan 5-nya tuh ke atas. Berarti akan menghasilkan 64. Ya, itu hasilnya. Nah, sekarang yang soal nomor 4 nih, 4,00 dikali 0,020 dikali 1,57. Pertama, kita lihat di sini ada berapa angka penting kira-kira? Di sini ada 3 angka penting. Ingat teorinya tadi, angka 0 yang berada setelah koma ya, itu adalah angka penting, seperti itu. Kecuali untuk ini, kalau kita didahului 0, maksudnya 0, gitu ya, 0,0 berapa. Nah, kalau itu didahului angka 0, maka angka 0 ini tidak termasuk angka penting. Jadi angka pentingnya tuh hanya 2 sama kosongnya aja, 20. Berarti di sini kita punya 2 angka penting. Kalau di sini karena nggak ada nolnya, maka di sini semuanya angka penting sesuai dengan teori yang pertama tadi. Kalau gitu berapapun nanti hasil perkaliannya, kita akan ngelihat ke angka penting yang paling kecil ya. Nah, ini adalah hasil perkaliannya, yaitu 0,1256. Ini sebelum dibulatkan. Karena kita harus ke 2 angka penting ya, berarti yang 0 ini nggak kita lihat karena dia di depan gitu ya. Berarti kita lihat 1, 2. Nah, kita ngelihat ke 5-nya ini. 5 ini karena dia 5, maka kita harus bulatkan dia ke atas, ya kan? Maka ini hasil pembulatannya adalah 0,13. Kalau kalian masih bingung nih masalah pembulatannya, ibaratnya gini, 0,1256. Kan tadi kita berhentinya di 2 dan kita ingin bulatkan 5-nya nih. 5 itu kan berarti kita bulatkan ke 10, ya kan? Berarti tambahkan dari sini. Di sini tambah 1, di sini berarti 0 gitu kan, 10 ya. Jadi makanya hasilnya itu adalah 0,13, kira-kira seperti itu. Oke, sebelum kita berakhir nih ya, ini ada sedikit soal yang lumayan menantang ya. Kita coba kerjain sama-sama. Tadi ini melibatkan notasi ilmiah yang telah kita bahas sebelumnya di aturan keberapa gitu. Kalau kita menentukan angka penting di notasi ilmiah, kita ngelihat angka sebelum kali gitu ya. Nah, ini angka sebelum kalinya adalah 1 sama 7. Kenapa kita melihat angka pentingnya? Tadi, karena kita operasi adalah pembagian. Kalau pembagian kita ngelihat angka penting ataupun perkalian. Nah, berarti di sini kita punya 2 angka penting. Di sini kita punya 3 angka penting. Nanti berapapun hasilnya, ya, berapapun hasilnya itu akan mengikuti 2 angka penting yang terkecil kita ambil ya. Nah, terus yang masalah pangkatnya ini gimana? Kalau misalkan dia bagi ya,
kalau bagi itu berarti pangkat itu dikurang. Berarti nanti kita udah punya 10 pangkat 1. Karena kan kita mengurangkan pangkat ya kalau bagi. Nah, hasil dari 1,7 dikali 2,61 itu adalah 0,65134, ya panjang lah pokoknya. Nah, itu hasil baginya. Nah, karena dia ada kurung nih, berarti kita kerjain dulu nih sampai selesai gitu. Sebelum kita tambah dia sama 7,31. Nah, ini kita kali 10 ya. Ini hasilnya 6,5134 ditambah 7,31. Tapi ingat, kita tadi punya rule 2 angka penting ya. Berarti kita 1 2 kita berhenti di sini. Gitu. Nah, terus kita tambahkan dengan 7,31. Nah, ini aturan penambahan. Kalau aturan penambahan gimana? Berarti kita ngelihat angka di belakang koma. Karena yang ini sudah tidak kita anggap, ya kan? Kita hanya menganggap 5 aja. Berarti di sini ada 1 angka di belakang koma. Di sini ada 2 angka di belakang koma. Berarti kita akan ngikutin ini nanti, gitu. Nah, selanjutnya kita tambahkan semua. Hasilnya adalah sebelum dibulatin ya 13,8234. Tapi setelah kita bulatin, karena kita hanya perlu 1 angka di belakang koma, berarti 1 angka di belakang koma ini kita ngeliat ke kanannya habis itu. Karena di sini 2, maka kita akan turunkan dia ke 0. Berarti ini kita bisa buang. Berarti 13,8. Inilah hasil dari pembulatannya. Oke.